Alhamdulillah kita sering kan bertemu di KPP Pratama Jawa Barat ya. Pada hari ini kita bertemu di satu ruangan yang dinamakan co-working space. Kan biasanya kan di aula sana ya, yang pakai round table gitu. Sekarang kita cari suasana baru lah ya, biar agak lebih rileks, lebih sedikit informal ya. Kalau di sana kan pakai round table, sepertinya formal banget gitu ya. Nah sekarang biar lebih rileks lah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan juga Pak Mustafa, jadi dari RRI Bapak Ibu sekalian, beliau nanti insya Allah akan menyampaikan tentang public speaking, yang mana insya Allah berguna sekali buat Bapak Ibu sekalian nanti sebagai pelaku UMKM. Intinya dalam merayu tanda kutip calon customer ya Bapak Ibu ya. Kemarin kan pernah halal ya, halal dan sebagainya, sekarang public speaking. Ini merupakan bukti dari kami Direktorat Jenderal Pajak untuk merangkul semua kalangan termasuk pelaku UMKM, termasuk Bapak Ibu di sini, yang mana ini merupakan satu dukungan untuk memajukan usaha di daerah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti narasumber inti pada pagi ini, izinkan saya sedikit menyampaikan materi tentang peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan kerja. Adakah? Nih Bapak Ibu sekalian, bentar ya, saya ambil ini. Nah ini integritas Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa tema ini saya angkat? Mungkin Bapak Ibu sekalian hampir tiap hari lah ya, kalau nonton TV dicekoki dengan sedikit-sedikit ada tangkap tangan ya, sedikit-sedikit ada OTT gitu ya, sedikit-sedikit ada kasus korupsi gitu ya. Nah gitu. Hari ini saya sengaja mengangkat ini tidak lain, kami ini sebagai aparat pemerintah dalam memberantas korupsi itu tidak bisa sendirian Bapak Ibu sekalian. Artinya kami ini perlu bantuan dari para stakeholder. Para stakeholder itu ya termasuk Bapak Ibu ini, termasuk para wajib pajak, termasuk masyarakat umum. Kenapa? Korupsi itu terjadi berarti ada dua pihak kan gitu ya. Ada yang memberi dan ada yang diberi gitu ya. Kalau salah satu pihak nggak ada aja, nggak akan terjadi itu korupsi, gitu kan? Logikanya gitu ya. Makanya kami sebagai aparat pemerintah minta bantuan juga ke para stakeholder agar tidak ikut menyuburkan budaya korupsi itu. Nah, integritas ini artinya bahasa sederhananya anti korupsi ya gitu. Jadi kami ini sekali lagi minta bantuan dari Bapak Ibu untuk berlaku anti korupsi. Jadi nanti Bapak Ibu khususnya di KPP Pratama Jawa Barat kan Bapak Ibu kan punya NPWP, terus melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya gitu kan. Itu dalam prosesnya jangan sekali-kali memberikan atau menawarkan sesuatu kepada pegawai KPP Pratama Jawa Barat. Jangan. Itu bentuk dari bantuan Bapak Ibu kepada kami dalam rangka budaya integritas ini. Gitu ya. Oke. Next. Nah ini Bapak Ibu sekalian dasar hukumnya. Jadi kami ini sebagai penyelenggara negara sudah ada payung hukumnya dalam rangka budaya integritas ini. Next. Jadi ada payung hukumnya itu peraturan KPK. Ya pastilah ya dari KPK dan juga dari Kementerian Keuangan. Yang mana kami ini wajib menolak gratifikasi. Gratifikasi itu apa Bapak Ibu sekalian? Misalnya kan kalau budaya timur itu kan ada rasa
terima kasih tanda kutip ya kalau Bapak Ibu sudah dikasih pelayanan. Misalnya Bapak Ibu mengasih sesuatu, jangankan mengasih dalam bentuk materi, uang, ngasih kue aja, jangan. Jadi kita wajib menolaknya. Kan kadang ya, bukan apalagi UMKM, ini produksinya kue-kue, ada cemilan, sebagai tanda terima kasih. Nggak ada paksaan, gratifikasi itu nggak ada paksaan, tapi rasa terima kasih, nah itu nggak boleh. Meskipun begitu ya, mohon dibantu ya, jangan memberikan sesuatu apabila kan kadang ibu-ibu nih terutama nih maksa nih ya, kita udah tolak, jangan Bu, jangan. Ibu-ibu kan suka agak maksa nih, mama nih gitu ya. Ya sudah, kami terima, tapi kita perlu lapor. Ini kami ada petugasnya dalam hal pelaporan benda-benda atau beberapa yang dikasih terus nggak bisa ditolak, kami tetap lapor. Ini ada yang kasih bla bla bla, jadi diinventarisir ya. Jadi kalau ada nggak bisa ditolak, jadi wajib melaporkan penolakan atau penerimaan. Jadi udah ada undang-undang. Baik, next. Nah ini kategori gratifikasi ya. Tadi yang dengan sukarela Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada kami. Jadi nanti gratifikasi yang diterima atau ditolak itu yang berhubungan dengan jabatan, berarti dengan kami ini, dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Nah, ini wajib dilaporkan tadi ya. Nah, ada juga sih gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Misalnya, nah ini ya, berlaku umum dan memenuhi prinsip kewajaran kepatutan. Ini ada. Misalnya, Bapak Ibu ngasih kue sih memang paling berapa? Minimal 250 ke bawah ya, 250.000. Jadi ada batasannya. Itu oke. Tapi tetap harus ditolak dulu oleh kami. Karena kenapa? Budaya timur lagi ya. Kalau Bapak Ibu memberi sesuatu, kadang kita nextnya itu kan nggak enak ya kalau Bapak Ibu meminta bantuan ke kami. Itu menghindari itu. Ending-endingnya nanti kita nggak objektif. Ending-endingnya nanti ada pengecualian dan sebagainya. Itu akan merusak ritme perlakuan kepada wajib pajak. Terus yang kedua yang nggak wajib dilaporkan, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku tadi ya. Kalau kan udah dari KPK, dari kementerian, kalau nggak bertentangan boleh. Tapi sebaiknya sekali lagi saya sampaikan di sini jangan. Terus dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma hidup di masyarakat kan ada istiadat yang apa ya? Ya kalau apa? Ya ada lah ya yang harus ngasih gitu ya. Kita terima. Terus dipandang sebagai wujud ekspresi dan keramah-tamahan. Ya misalnya kalau makan bareng ini ya kayak Bapak Ibu ini kan dikasih goodie bag itu, ya itu berlaku umum, bisa wujud ekspresi apresiasi kami ke Bapak Ibu ya karena hadir di sini gitu ya. Dan mohon ya, kan ini harus multiplier info ini ya. Nanti mohon bantu Bapak Ibu ke teman-temannya sampaikan, oh ini Pontianak Barat nih anti korupsi misalnya, sampaikan, nggak apa-apa. Terus tidak boleh memberi sesuatu karena pelayanan di KPP Kota Pulau Batu semua gratis, itu sampaikan. Terus tidak terdapat konflik kepentingan. Nah ini kan kami ini nggak ada konflik kepentingan sih, nggak ada konflik kepentingan ya. Baik, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila gratifikasi itu terjadi, ini banyak nih di beberapa lembaga, kantor. Apabila terjadi nih ya, bagi pemberi, bagi vendor lah, bagi kontraktor lah tanda kutip, kan banyak nih kontraktor ya, yang pengadaan di salah satu kantor. Bagi kontraktor kalau ngasih sesuatu ke pegawai
petugas pemerintah, ini akan jadi daftar hitam nantinya kalau ketahuan. Daftar hitam nanti di blacklist ya. Jadi akan rugi sendiri. Terus juga nanti kepercayaan konsumennya menurun terhadap kontraktor atau vendor atau rekanan itu. Karena si itu mah suka main, kan jadi turun kepercayaannya ya. Selain harganya jadi markup kan, yang harusnya sejuta angka tanda kutip, karena dia harus ngasih sesuatu jadi 1,5 juta, ya kan? Jadi lebih mahal dan akan menurunkan kepercayaan konsumen. Jadi Bapak Ibu juga, mohon maaf kalau misalnya memasok produk Bapak Ibu sekalian, jangan coba-coba memberi sesuatu ke si petugas pemerintah. Misalnya Bapak Ibu dalam mengajukan izin lah tanda kutip, jangan ya, itu nanti akan dibebankan ke konsumen kan, ya kan? Nanti jatuhnya lebih mahal barang Bapak Ibu. Jadi lama-lama nggak percaya, mahal ditinggalin sama konsumen, kan gitu ya? Gitu ya. Nah itu dampaknya untuk rekaman. Terus dampaknya bagi penerima, misalnya bagi kami yang menerima nih, akan ada hukdis kalau ketahuan, akan dihukum, ada ketentuannya tersendiri. Terus kepercayaan publik juga menurun. Misalnya Bapak Ibu lah mengajukan izin atau NPWP di sini atau melakukan hak dan kewajiban pajak di kami. Terus ada yang main tanda kutip. Itu kan Bapak Ibu jadi itu mah kantor pajak ini mah kan gitu ya. Jadi menurun kepercayaan Bapak Ibu. Nggak ini gitu kan. Nggak benar gitu kan. Nah itu makanya saya sampaikan di sini sekali lagi, mohon bantuan Bapak Ibu, jangan coba menawarkan atau memberikan sesuatu. Itu trigger, akan trigger perilaku korupsi selanjutnya. Jadi kami mencoba untuk memagari diri untuk tidak berlaku koruptif. Nah Bapak Ibu juga mohon bantuannya, jangan menawarkan sesuatu. Mungkin sekali tolak, 2 kali tolak, 3 kali tolak, lama-lama lama-lama jebol gitu khawatirnya, gitu kan? Ya, jangan ya, gitu ya. Nah terus untuk pengguna hasil pekerjaan tidak puas, misalnya membangun jalan, ya kan? Anggarannya 5 miliar, tapi dipotong ini, dipotong itu, dipotong. Akhirnya yang kepake hanya 60%-nya dari anggaran 5 miliar, ya gimana mau berkualitasnya? Jadi tidak puas. Bolong-bolong, cepat rusak, sehingga keselamatan Bapak itu terancam. Sering terjadi? Sering kan? Jadi mulai dari kita sendiri ya, mulai dari kita sendiri. Kalau nunggu orang lain berubah, mungkin nggak tahu kapan. Tapi mulai dari diri sendiri, kayak apa ya? Ya titik lama-lama jadi semua anti korupsi, gitu ya. Baik, next. Nah ini Bapak Ibu perbedaan suap, pemerasan dan gratifikasi. Tadi gratifikasi kan sudah disampaikan, tidak ada meeting of mind. Jadi karena ikhlas saja kan, ikhlas kan tanda terima kasih. Jadi tidak ada meeting of mind, tidak perlu transaksional. Jadi ngasih saja nih Pak, ikhlas kan gitu. Niat jahat belum ada memang. Tapi saya sampaikan tadi, awalnya memang ini, tapi lama-lama kan nggak enak kan. Ini pernah ngasih, next. Kalau ada apa-apa, masa nggak dibantu kan gitu ya. Awalnya nggak ada niatnya, tapi lama-lama ya ini, gitu ya, akan ada. Nah ini harus dilaporkan kalau kita terpaksa nerima, gitu ya. Kan mama suka maksa, kan? Ayo pak, ya sudahlah, daripada ribut di depan kan itu ya. Sudah ya. Tapi harus dilaporkan. Itu gratifikasi. Nah suap, kalau suap ini sudah terjadi transaksional, ada meeting of mind. Jadi transaksional itu gini, misalnya Bapak Ibu ke salah satu kantor, terus kurang syarat atau itu syaratnya kalau suka banyak nih di Indonesia nih kan ya, syarat ngajukan yuk misalnya, suka ini syaratnya, atau membuat PT CV syaratnya ini gitu. Kalau NPWP mah cukup KTP ya Pak Harun ya, gampang ya Pak NPWP ya, KTP, dah.
Nah kalau Iup misalnya, nah kan kadang kurang ini nih. Nah supaya lolos, Bapak Ibu kan, ya udahlah Pak, ini percepat, kasih duit. Nah itu suap itu ya, jangan ya. Karena itu akan merusak ritme, saya sampaikan tadi, ritme perlakuan ke wajib pajak lain. Nanti belang-belang nanti perlakuannya, jadi aja ngaco gitu ya. Jadi mohon kalau misalnya ada kurang-kurang syarat, penuhi saja untuk kebaikan kita bersama. Jadi kalau suap itu yang aktif Bapak Ibu ngasih, itu yang aktif Bapak Ibu. Nah kalau pemerasan, nah ini, yang pemerasan itu yang aktif pihak kami, kalau tanda kutip pihak pemberi layanan. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah benar lah, benar gitu, terus dicari kesalahan kayak di jalan-jalan gitu ya, di jalan kan banyak siapa kita di jalan-jalan kan, oh Bapak Ibu sudah patuh sudah apa gitu, cari kesalahan, diperas gitu. Jadi yang aktif si aparatnya itu diperas gitu, jadi mau minta dengan paksaan, mau halus mau kasar. Nah inisiatif dari pemerintah ya. Jadi udah benar, udah, nah itu ini juga merusak, sama-sama merusak lah. Ini juga ya. Jadi mohon kalau ada syarat dan lain sebagainya penuhi saja, ya nanti kedepannya biar lancar, gitu ya. Baik, next. Nah ini sanksi hukumnya Bapak Ibu, baik Bapak Ibu sebagai pemberi maupun kami sebagai yang diberi. Nih, Bapak Ibu nih ya, kalau sebagai pemberi nih, nggak main-main, penjara paling singkat 1 tahun, atau paling lama 5 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta, paling banyak 250 juta. Ini ya, ini undang-undang loh nomor 31. Ya, jadi jangan main-main, jangan main-main. Ya. Sering di KPK yang OTT baik pemberi maupun yang penerima kan ditangkap dua-duanya, ya kan sering kan, ya kadang kita bosan ya Pak ya, beritanya itu lagi, ya habis sama mereka aja ya, ironis ya, mulai dari kita sendiri. Nah sebagai penerimaan ya lebih berat lagi, penjaranya bisa seumur hidup, atau bisa paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Dendanya paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Ya, lebih berat lagi. Itu ya sanksi hukumnya ya. Baik, next. Ya, next dulu. Next. Nih Bapak Ibu contohnya ya. Contoh yang terjadi sehari-hari. Yang pertama dugaan penyalahgunaan wewenang. Jadi dari pihak si pemberi layanan, dari pihak pemerintah atau lembaga lainnya. Jadi penyalahgunaan wewenang sering banyak ya. Terus dugaan penerimaan uang, dugaan pemerasan tadi kan contohnya sudah ada, dugaan penyimpangan dalam terjadi, dan ini dengan provokator dan sebagainya. Terus dugaan tindakan sewenang-wenang dari pimpinan, perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Dan pelanggaran kehadiran bekerja ini yang internalnya ya, ada KDRT juga, kegiatan PNS tidak boleh terlibat di kegiatan politik, nggak boleh, harus netral. Ini di internal, ini di baik Bapak Ibu. Nah sekarang gimana sih kalau Bapak Ibu sekalian di lapangan menemukan fraud itu? Ya tadi menemukan suap, pemerasan gitu ya. Itu namanya fraud. Gimana caranya? Kan harus ngadu dong, harus ngadu ya. Coba next. Kan harus ngadu. Kemana sih salurannya? Nah ini Bapak Ibu sekalian. Salurannya ini saluran resmi nih, saluran resmi nih. Ini mohon maaf nih kurang jelas. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah anggaplah sudah melakukan komunikasi secara baik-baik, misalnya ya, sudah lapor ke pimpinannya di kantor tapi tidak ada respon, Bapak Ibu boleh langsung ke sini.
Pertama bisa via situs WISE. WISE itu singkatan dari Whistleblowing System. Ini satu aplikasi yang disediakan di Kementerian Keuangan untuk mengakomodir laporan-laporan dari masyarakat, ya, terkait pelayanan, pelanggaran kode etik di Kementerian Keuangan. Ini situs WISE. Nanti boleh dicatat nih. Ya. Terus kedua boleh via telepon langsung di 0815 99 6662, ya, boleh. Terus boleh via email, itu alamatnya pengaduan@kemenke.go.id, atau boleh langsung kirim surat ke Gedung Juanda 2 lantai 6, atau boleh ke Prime Kemenke nomor 134. Kalau polisi mah kan 911 ya, kalau di Amerika gitu ya. Bisa 134 yang darurat. Atau boleh langsung datang Bapak Ibu ke unit eselon 1 pusat di Jakarta, atau bisa ke UKI eselon 2, eselon 1 di Kanwil. Kami itu kan di Jalan Ahmad Yani, bisa langsung gitu ya. Ini saluran resmi Bu ya, jangan kemana-mana ngadunya ya, jangan kemana-mana. Kalau sudah ke yang bersangkutan disampaikan, udah disampaikan juga apa ya, nggak tembus, lapor ke atasannya langsung, nggak respon juga ke sini. Ya, jangan kemana-mana ya. Kenapa? Nih, next. Ya, kenapa? Nggak kemana-mana. Misalnya kan banyak yang melalui medsos, ya kan? Terus netizen langsung menyebut, ya kan? Bukan malah menyelesaikan ya, malah semakin kalau kebakaran tuh satu titik, terus Bapak Ibu lapor di medsos malah jadi besar tuh apinya, kayak di Bromo kan, yang pre-weddingnya itu namanya analogi. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyampaikan pengaduannya via medsos, nggak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena, nah ini nih, karena kami sudah menyediakan saluran resmi pengaduan yang tadi, yang 6, ya. Jadi jangan kemana-mana. Terus nanti kerahasiaannya tidak terjamin kalau Bapak Ibu lapor atau ngadu di medsos. Jadi malah ketahuan si A nih ya. Nanti ada yang pro kontra di situ, ya, netizennya gitu kan. Terus tidak tersedia mekanisme pelindungan pelapor, ya kan. Kalau tadi saluran resmi kerahasiaan Bapak Ibu dijaga, ya kan. Kalau ini tidak ada mekanisme pelindungan pelapor, Ibu bisa dibully, ya kan, bisa aja kan, keselamatan Bapak Ibu juga nggak terjamin, ya. Biar jadinya kalau medsos. Terus isu tidak terfokus jadinya pada substansi pengaduan dan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi di luar sana Bapak Ibu sekalian banyak sekali kayak apa, predator. Kalau ada begini tuh sasaran empuk nih. Mohon maaf ya. Kan ada LSM yang baik, ada LSM yang kurang baik. Nah yang gini-gini tuh sasaran empuk bagi LSM yang kurang baik, atau wartawan bodrek pada kutip, ya, itu jadi sasaran empuk bagi mereka, gitu ya. Jadi permasalahannya nggak selesai, malah jadi membesar. Bapak Ibu juga bisa jadi disalahgunakan oleh oknum-oknum sekali pelapor, ya kan? Nanti ada apa Bu? Wah, nanti begini. Jadi nggak selesai masalah substansi, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini mah mentok-mentoknya lah ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan itu dan nggak bisa nggak direspon oleh yang berwenang, oleh kantornya, oleh kepala kantornya, lapornya ke saluran resmi yang tadi, gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Jadi itu aja Bapak Ibu sekalian sedikit sosialisasi tentang anti korupsi, yang mana peran Bapak Ibu sekalian ini sangat penting sekali. Ya, jadi sekali lagi mulai dari kita sendiri, siapa lagi yang akan menjaga Indonesia ini ya. Kalau saya, ini pendapat saya, Indonesia ini
sudah darurat korupsi. Menurut saya sih ya, iya kan ya, sama ya. Semangat. Kita nggak boleh kalah ya sama harus semangat, jangan kalah sama para koruptor ya. Jadi udah darurat korupsi, ironis memang. Ironis. Kita, mohon maaf ya, kita di Direktorat Jenderal Pajak bertugas untuk mengumpulkan pajak. Ya. Itu masuk kas negara langsung. Prosesnya gitu bukan. Masuk kas negara langsung. Jadi di kami kan Bapak Ibu juga pengalaman tidak berhubungan dengan uang, hanya berkas saja ya, kertas saja. Jadi Bapak Ibu tuh bayar pajaknya kan via bank langsung ya. Via bank, dan itu pun bisa via transfer, QR code dan sebagainya lah ya, QRIS dan sebagainya. Nah setelah uang itu dikumpulkan di kas negara, sudah sampai situ sebetulnya tugas kami itu hanya mengumpulkan. Penggunaannya ada lagi direktorat lain. Jadi betul-betul tidak berhubungan dengan kami penggunaan anggaran. Setelah itu kan disampaikan didistribusikan ke Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Sosial, terus ke Pemda, Pemprov, Pemkot dan sebagainya, itu sudah di luar kami gitu ya. Nah yang jadi saya ironisnya itu gini, kami capek-capek gitu ya, ngumpulin gitu ya, dengan ya termasuk Bapak Ibu juga kan udah bayar gitu ya. Pas saat di hilirnya ya kan, darurat korupsi ya saya. Kalau nggak begitu, saya yakin deh Indonesia ini nggak harus nunggu 2045 take off jadi negara berkembang gitu ya. Ini kan negara sedang berkembang sekarang, negara 2035 juga udah bisa ya, insya Allah ya, kalau kita semua lapisan tidak berlaku korupsi ya, gitu ya. Korupsinya nggak main-main. Dulu ratusan juta, kemarin miliaran, sekarang triliunan. Astagfirullah. Ya. Jadi kita fokus ke diri sendiri dulu ya untuk berintegritas ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.